Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Deatra Sidarta dari kelas 11-1. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Hari ini saya akan menjelaskan materi sejarah dengan guru pembimbing Bapak Destanto Pranata Ginting SPD. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang Indonesia di bawah tirani Jepang. Tepatnya di subbab A, masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Nah, teman-teman tahu nggak gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar salah satu sudut kota Tarakan. Lalu, apa hubungannya antara Tarakan dengan masuknya Jepang di Indonesia? Nah, hubungannya adalah Jepang pertama kali mendaratkan pasukannya di Tarakan karena wilayah ini adalah daerah penghasil minyak bumi berkualitas tinggi dan murni. Lalu tujuan Jepang menduduki wilayah Indonesia awalnya dengan tujuan memperoleh cadangan logistik dan bahan industri perang seperti aluminium dan minyak bumi. Tindakan tersebut dilakukan guna merealisasikan ambisinya semangat Jepang menguasai Asia Timur Raya termasuk wilayah Asia Tenggara dan salah satunya adalah Indonesia. Bagian 1, ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Jepang memiliki motivasi untuk memperluas ekspansi ke wilayah Asia Timur Raya. Terdapat dua faktor, yaitu faktor politik dan faktor sosial ekonomi. Yang pertama, faktor politik. Jepang menganut prinsip Hako Ichiu, yaitu ajaran Shinto yang mengajarkan tentang kesatuan umat manusia. Sehingga melalui ajaran tersebutlah Jepang ingin menyatukan negara-negara Asia dalam kesatuan Asia Timur Raya. Yang kedua, adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan perubahan secara revolusioner Jepang di berbagai bidang, terutama bidang militer, pendidikan, dan industri. Lalu yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Yang pertama, kepadatan penduduk Jepang. Setelah restorasi Meiji, jumlah penduduk Jepang bertambah pesat, yang awalnya 30 juta menjadi 70 juta. Peningkatan jumlah ini mengakibatkan ketidakseimbangan struktur sosial dalam masyarakat. Yang kedua, Jepang menjadi negara industri dan kapitalis yang kuat, yang menanamkan modal pada bidang industri tekstil, pertambangan, perbankan, dan perdagangan. Yang ketiga, perkembangan industri di Jepang tidak disertai perubahan masyarakat karena sistem feodalisme dan rendahnya tingkatan hidup dalam masyarakat. Yang keempat, perkembangan industri Jepang terancam tidak stabil karena terbatasnya bahan baku yang tersedia di Jepang. Kemudian terdapat beberapa peristiwa penting dari ekspansi Jepang ini dari tahun 1895 hingga tahun 1940. Yang pertama, tahun 1895 Jepang melakukan perlawanan kepada Cina, yaitu yang sering disebut Perang Sino-Jepang yang pertama. Dan Jepang memenangkan perlawanan tersebut. Lalu pada tahun 1905, Jepang melawan Rusia, yaitu yang sering disebut dengan Perang Rusia-Jepang. Yang ketiga, pada tahun 1910, Jepang menjadikan Korea sebagai koloninya. Pada tahun 1914 sampai tahun 1918, Jepang berpartisipasi dalam Perang Dunia yang pertama sebagai sekutu dari Inggris dan Prancis. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria dan mendirikan negara boneka Manchukuo. Pada tahun 1937, Jepang memulai Perang Sino-Jepang yang kedua dengan menyerbu Cina daratan. Pada saat yang sama, sebagian besar wilayah Asia Timur Raya masih dikuasai oleh negara-negara barat seperti Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat yang tidak senang dengan tindakan ekspansi Jepang. Negara-negara barat melakukan beberapa usaha untuk melawan ekspansi Jepang dengan cara menjatuhkan sanksi ekonomi dan perdagangan kepada Jepang, salah satunya Amerika Serikat.
Sejak 1 Agustus 1941, Amerika Serikat menghentikan ekspor minyak ke Jepang. Sehingga bagian 2, kedatangan Jepang di Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Berawal pada 7 Desember 1941, Jepang berhasil melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Lalu bagaimana kronologi kedatangan Jepang di Indonesia? Mari kita simak. Kronologi kedatangan Jepang di Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan. Lalu, Jepang menguasai daerah-daerah di Kalimantan, mulai dari Balikpapan pada 24 Januari, Pontianak 29 Januari, Samarinda 3 Februari, dan Banjarmasin 10 Februari. Lalu, pada 16 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Palembang dan wilayah sekitarnya. Lalu pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan atau yang dikenal sebagai Jawa Barat, dan Kragan yang sekarang dikenal sebagai Jawa Tengah. Lalu pada 5 Maret 1942, Batavia yang saat itu berkedudukan sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda dinyatakan sebagai kota terbuka. Lalu pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jenderal Hiroshi Imamura meminta pasukan sekutu yang ada di Indonesia menyerah tanpa syarat. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Jepang akan mengultimatum melakukan serangan udara dari atas kota Bandung. Keesokan harinya pada 8 Maret 1942, Belanda memenuhi tuntutan Jepang. Gubernur Jenderal Gerda van Starkenborg, Letnan Jenderal H. Terpoorten, dan beberapa pejabat militer Belanda tiba di Kalijati untuk menandatangani kapitulasi Kalijati yang berisi 1. Belanda mengaku kekalahan mereka dalam perang melawan Jepang. 2. Belanda menyerahkan seluruh wilayah dan fasilitas militer di Hindia Belanda kepada Jepang. 3. Belanda menyerahkan seluruh tentara dan pegawai sipil mereka kepada Jepang sebagai tawanan perang. 4. Belanda menjamin kerjasama dan ketertiban dari rakyat Hindia Belanda kepada Jepang. 5. Jepang berjanji untuk menghormati hak-hak dan kepentingan dari rakyat Hindia Belanda. Kapitulasi atau perjanjian Kalijati ini disaksikan oleh perwakilan sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Kapitulasi Kalijati ini menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda sekaligus menjadi awal pendudukan Jepang di Indonesia. Awal kedatangan Jepang di wilayah Indonesia disambut dengan penuh sukacita dan bahagia karena dianggap sebagai penyelamat bangsa Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda yang telah berlangsung lama. Sambutan tersebut juga didukung dengan janji-janji manis dan propaganda yang diberikan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Lalu apa saja propaganda Jepang untuk bangsa Indonesia? Ada 5 propaganda Jepang untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang berjanji membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, Jepang berjanji memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Jepang menegaskan mereka merupakan saudara tua bangsa Indonesia. Yang keempat, Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia setelah bahasa Jepang. Yang kelima, Jepang mengizinkan bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Sekian penjelasan materi saya pada video kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan materi saya. Terima kasih.